Mas Taufik, silakan. Iya Mas, terima kasih. Monggo, teman bisa duduk di sini atau di situ? Di sini ada. Oh, di sini. Misi ya Pak ya? Ya, monggo silakan duduk. Permisi Bapaknya, saya taruh tas ini benar teman. Oh, mengerti. Pak Bar, Kita kan baru pulang kuliah ini Bapak langsung ke sini. Juga perjalanannya macet tadi di jalan Jawa ini. Oh ya, sebelumnya Mas Taufik, terima kasih sudah mau datang ke sesi konseling saya pada sore hari ini. Iya Pak. Sebelumnya itu mau sampean kira-kiranya duduk yang enak bagaimana, silahkan diperbaiki duduknya. Kalau misalnya sudah nyaman, silahkan saya duduk di sana. Sebenarnya saya kurang nyaman sih Pak dengan kondisi seperti ini karena saya kan ngobrolnya juga kurang enak. Saya tuh biasanya ngobrol memang keadaannya tuh di ruang terbuka Pak. Jadi saya juga menikmati sejenak angin gitu Pak. Biar saya juga nanti ceritanya juga enak Pak. Jadi saya tuh ceritanya lebih enak, lebih berasa juga saya juga menikmati lingkungan sekitar aja Pak. Jadi sampean sekarang pengennya bagaimana? Apakah di ruangan saya dalam sesi konseling ini atau di ruangan terbuka? Mungkin kalau bisa saya ingin berceritanya di terbuka saja Pak. Biar saya juga enak bicaranya agar nanti saya tidak ada kendala gitu Pak. Oh gitu, berarti sampean pengen di ruangan terbuka ya? Iya Pak. Nah, kalau gitu berarti kita tinggalkan ruangan kita, nanti sampean silakan diambil barang-barangnya, sampean bebas menentukan di ruangan ini. Oke Mas Taufik, berarti sampean pengen melaksanakan sesi konseling kedua. Iya Pak. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu ke sampean. Iya Pak. Sampean itu sudah pernah melaksanakan konseling belum sebelumnya? Sebelumnya belum Pak. Ini baru pertama kali saya melakukan konseling ini Pak. Oh, jadi ini baru pertama kali Iya. saya melaksanakan konseling. Jadi kalau misalnya memang ini baru pertama kali saya melaksanakan konseling, saya jelaskan terlebih dahulu ya, konseling itu apa dan manfaatnya itu bagaimana, dan di dalam konseling juga ada asas-asasnya. Oh iya Pak. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor saya sendiri terhadap sampean Mas Taufik sebagai konseling, yang mana tujuannya itu supaya sampean bisa menyelesaikan permasalahan dari sampean sendiri. Jadi saya hanya membukakan jalan bagaimana proses penyelesaiannya. Adapun sampean yang memilih jalannya itu sendiri. Kemudian asas konseling itu ada dua. Yang pertama ada asas keterbukaan, yaitu dari sampean sendiri, dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan dari saya sebagai seorang konselor. Nah, yang mana asas keterbukaan yang harus dimiliki oleh konseling itu sendiri, sampean harus menceritakan apa yang menjadi keluhan sampean sebenarnya. Harus benar-benar terbuka. Kenapa? Karena tujuannya itu supaya saya bisa memberikan permasalahan atau memberikan penyelesaian yang konkret di dalam nanti membantu sampean menyelesaikan masalah. Kalau yang kedua ini asas kerahasiaan bagi saya sebagai seorang konselor. Jadi saya punya tanggung jawab untuk merahasiakan apa yang menjadi permasalahan sampean. Baik saya rahasiakan ke keluarga saya, ke teman saya, atau ke rekan kerja saya. Sehingga sampean nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir. Karena kalau mau cerita sekarang cerita saja. Iya, Jadi Pak. saya harap saya bisa terbuka kepada saya dan saya akan jamin kerahasiaan dari permasalahan saya. Gimana dari ini sudah mengerti? Sudah Pak, sudah mengerti. Ya, kalau gitu mari kita lanjutkan sesi konseling pada sore hari ini sesuai dengan keinginan saya di rumah. Iya. Monggo sekarang dibawa barang-barangnya, nanti sampean yang menentukan rumahnya di mana. Kalau saya tinggal saja barang-barang gimana? Oh, silakan. Enggak masalah. Makasih ya Pak. Monggo, Mas Taufik silakan keluar terlebih dahulu. Iya Pak. Sepatunya di sini sudah enak Pak. Oh, di sini. Iya. Ya. Kalau misalnya di sini sudah nyaman, silakan sampean ngambil posisi yang menurut sampean enak. Ya baik Pak.
Udah nyaman? Sudah Pak. Jadi sebelumnya Mas Taufik, tadi saya sempat ada sesuatu yang belum saya jelaskan. Jadi dalam sesi konseling itu waktunya itu sebenarnya 30 sampai 40 menit. Itu waktu di dalam memberikan sesi konseling bagi seorang konselor kepada pasien. Sekarang sampai itu butuh waktu berapa menit kira-kira? Saya pikir 20 menit cukup sih Pak. Itu menurut saya, karena memang problem saya cuma satu kali ini Pak. Mungkin, tapi kalau mungkin tidak cukup, saya minta di sesi selanjutnya ya Pak ya. Betul. Nah, ya sudah. Kalau misalnya sampai butuh waktu 20 menit, sampai silakan bisa menceritakan yang menjadi kendala sampai saat ini. Sebenarnya begini Pak, saya tuh akhir-akhir ini mungkin udah hampir seminggu ya Pak ya. Saya tuh kesulitan dalam tidur Pak. Ketika saya mau istirahat malam, saya tuh kesulitan tidur karena ketika saya mau hendak tidur itu saya pasti ada pikiran-pikiran yang muncul setiap malam itu Pak. Jadi saya kesulitan tidur hari ini. Ya, jadi Mas Taufik, kalau saya boleh tahu ya, pikiran apa yang sering muncul ketika sampean tuh susah untuk tidur? Sebenarnya begini Pak, kan umur saya sudah 21 tahun ya Pak ya. Dibilang remaja juga sudah lewat masanya. Tapi kan sekarang saya sudah berkuliah juga semester 5 ya Pak ya. Otomatis pikiran-pikiran tentang tahap kelulusan saya kuliah pun saya juga kepikiran tentang itu Pak. Jadi selain itu juga saya kepikiran tentang masa depan saya yang seperti apa, juga orang tua saya juga semakin lama tidak semakin muda lagi Pak. Jadi saya sekiranya hari ini saya bisa membagikan orang tua apa enggak, masa depan saya cerah atau enggak gitu Pak. Jadi saya kepikirannya ya setiap hari berkutik dalam seperti itu terus Pak. Berarti sampean saat ini merasa cemas atau bagaimana? Pikiran yang sampean rasakan saat ini lebih tepatnya itu seperti apa? Mungkin lebih ke overthinking aja Pak. Saya kelebihan berpikir yang sekiranya tuh masa depan saya tuh seperti apa, apakah saya bisa membagikan orang tua, apakah saya bisa lulus atau sebagainya Pak, apakah saya bisa, nantinya saya dapat pekerjaan yang layak gitu Pak. Mungkin overthinkingnya tiap malam itu Pak. Berarti kamu saat ini merasa overthinkingnya terlalu berlebihan. Oke Pak. Pikiran yang sebenarnya belum terjadi tapi sudah kamu pikirkan terlalu berlebihan. Iya. Kalau saya boleh tahu ya Mas Taufik ya, kira-kira nih overthinking yang sedang sampean saat ini rasakan, kekecewaan, kemudian bingung masa depan bagaimana, terus takut membuat orang tua itu kecewa, ini kira-kira itu akan terjadi nggak menurut sampean? Saya belum bisa memastikan Pak, karena itu cuma ada di pikiran saya doang Pak gitu. Tetapi saya takutnya itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya di selanjutnya Pak. Oke Mas Taufik, kalau misalnya kira-kira nih, kamu melihat dari sudut pandang yang baru, seandainya kemungkinan terburuk dan hal yang menjadikan sampean itu paling takutkan itu terjadi, yaitu kegagalan. Iya Pak. Nah, kira-kira itu kalau sampean lihat dari sudut pandang yang baru, sampean bisa nggak bangkit saat ini? Saya pasti bisa bangkit Pak, tapi hanya saja saya sering lupa akan hal itu Pak. Oke Mas Taufik, berarti kan sampean itu sebenarnya tahu dan punya keyakinan seandainya hal yang terburuk terjadi kegagalan, sampean sadar sebenarnya bisa bangkit dan sampean merasa harus bangkit. Iya. Cuman yang tadi saya analisa dan saya dapat bahwasannya sampean itu ketika punya perasaan untuk bangkit cuman lupa untuk merealisasikannya bagaimana. Iya. Berarti kira-kira nih Mas Taufik ya, kalau misalnya sampean itu lupa untuk berbuat apa, kemudian bingung untuk bagaimana, kira-kira nih solusi dari sampean dulu itu bagaimana? Mungkin saya bisa membuat catatan kecil Pak dalam hidup saya sendiri. Mungkin kedepannya itu seperti apa, planning saya kedepannya seperti apa. Mungkin saya bisa catat dalam catatan kecil saya sehari-hari Pak. Mungkin diary lah Pak.
berarti sampean sudah punya penyelesaiannya. Ya. Untuk bagaimana untuk kedepannya misalnya gagal, kemudian sampean tadi kan sudah cerita ke saya ini, sampean nanti bisa buat catatan yang baru atau jurnal diary, list harian. Itu menurut saya sudah hal yang luar biasa. Menurut saya itu sudah hal yang luar biasa. Sampean sudah berani mencoba hal yang baru, berani memulai dari sudut pandang yang baru. Saya apresiasi inisiatif dari saya. Saya harapkan apa yang sudah menjadi perencanaan sampai ini, kalau misalnya gagal dan lain sebagainya, kalian kan bisa membuat list untuk kedepannya bagaimana. Iya. Kalau itu, oke Mas Taufik, kalau gitu saya boleh tanya nggak sama? Ya, apa itu Pak? Kira-kira saya kan sudah menemukan bahwasannya kalau misalnya gagal nanti akan membuat jurnal untuk list kedepannya biar saya. Nah, kira-kira saya mau mulai nulis itu kapan? Mungkin sebelum tidur Pak. Sebelum tidur saya catat-catat dulu, mungkin agar saya tidak kelupaan di esok hari. Yang membuat saya overthinking itu apa aja, mungkin saya catat sebelum tidur Pak. Apakah ada nggak menurut saya itu cara yang lain lagi biar memperkuat agar semua itu bisa berhasil ke depan? Mungkin saya bisa tuh menyemangati diri saya sendiri Pak. Bisa nih contohnya bagaimana Mas Taufik biar sebenarnya itu contoh konkretnya lah biar nanti kedepannya juga punya planning yang baik. Mungkin saya bisa membuat afirmasi positif dalam diri saya sendiri itu Pak. Bahwasanya saya pasti bisa dalam kehidupan saya pasti bisa mengabaikan orang tua saya, dan saya pasti bisa lulus di mata kuliah saya sendiri Pak. Dan itu saya tanamkan di dalam diri saya sendiri Pak, tiap hari Pak. Ya bagus Mas Taufik, saya sudah tahu apa permasalahan sampean dan seandainya permasalahan terjadi, sebenarnya bisa menyelesaikan ke depannya. Ya. Mari kita coba ini, sampean buat jurnal, kita coba dalam waktu seminggu depan lagi ini. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu dievaluasi, kita evaluasi bareng. Iya Pak. Jadi sampean nggak usah merasa sendiri, nggak usah merasa sedih. Ya Mas Taufik, kalau gitu tadi kan sampean sudah memberikan pernyataan sampean bagaimana permasalahan yang sampean takut hadapi, dan juga sampean sudah tahu ini seandainya hal yang terburuk terjadi itu bagaimana sampean sudah bisa menghadapinya, yaitu kan dengan cara menulis apa yang bisa membuat sampean bangkit. Dan sampean juga tadi bilang akan mengafirmasi diri untuk lebih positif ke depannya. Kalau gitu mari sampean kerjakan itu secara seminggu terlebih dahulu. Nanti setelah seminggu kita evaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan sampean. Dan juga saya harap sampean nggak merasa sedih, nggak merasa overthinking, karena semua itu ya pasti akan ada jalan keluar. Ya. Saya kira permasalahan saya sudah sedikit terbantu Pak. Jadi saya sudah menemukan cara dari permasalahan saya sendiri seperti apa. Jadi mungkin yang kita temukan saya jalani dulu 1 minggu Pak. Jadi saya kira sudah cukup ini Pak. Oke Mas Taufik, kalau sampai sudah merasa cukup dengan sisi konseling saya di sore hari ini, bisa kita cukupkan supaya sampai bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Dan saya harap sampai selalu sehat, kuat, tegas, waras. Ya, Pak. Kalau begitu saya langsung pamit Pak. Oh, monggo. Tapi saya ambil tas dulu. Oh iya. Makasih ya Pak. Ya, monggo mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas Akil, monggo Mas Akil. Silakan masuk. Iya Mas. Ayo monggo Mas Akil. Oh, iya Pak. Silakan mau duduk di sini atau mau duduk di sana, terserah Mas Akil. Yang penting Mas Akilnya enak. Saya lebih di sini aja. Ya, Mas Akil silakan duduk. Saya dulu Pak ya. Saya boleh taruh dulu Pak. Oh ya, monggo silakan Mas Akil. Kita di bawah ya. Ya.
pulangnya gimana Pak? Ya kemungkinan kalau saya berangkatnya naik Grab, pulang juga naik Grab. Ini Mas Akil sebelumnya sudah pernah bimbingan konseling sebelumnya atau gimana? Kalau sebelumnya sih belum pernah sih Pak. Kalau konseling secara langsung dengan profesional belum. Berarti Mas Akil baru konseling profesionalnya pada kali ini. Ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu ya Mas Akil ya, bagaimana proses konselingnya dan konseling itu seperti apa. Konseling itu sebenarnya adalah proses pemberian bantuan dari konselor yaitu saya sendiri kepada konseling yaitu Mas Akil sendiri. Nah, di mana tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu konseling untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Nah, daripada itu di dalam konseling juga ada dua asas Mas Akil, yaitu pertama adalah asas kerahasiaan, di mana setiap yang apa Mas Akil ucapkan, setiap informasi, setiap penyampaian yang Mas Akil ucapkan kepada saya yaitu konselor, itu saya akan rahasiakan dari siapapun. Maka semua informasi yang disampaikan akan saya jaga sebaik mungkin. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan Mas Akil, di mana asas keterbukaan ini merupakan penyampaian yang benar-benar Anda terjadi, yaitu masalah yang anda ingin selesaikan hari ini juga. Jadi tidak ada, maksudnya konotasinya itu konotasi fiktif, di mana penyampaian yang Anda sampaikan itu real, benar-benar itu permasalahan Anda. Dan dalam durasi konseling pada hari ini itu saya jadwalkan di 30 menit sampai 40 menit, di mana ketika sampai merasa kurang dalam konseling pada hari ini, maka kita akan pindahkan di sesi yang selanjutnya, yaitu di kemudian hari. Bagaimana Mas Akil, sudah paham atau belum? Ya, insya Allah untuk garis besarnya sendiri saya sudah paham Pak. Apa itu konseling, terus asasnya apa saja, terus makanya bagaimana. Oke Mas Akil, karena Mas Akil sudah tahu proses konseling itu seperti apa, monggo Mas Akil dinyamankan dulu posisinya, dienakan dulu. Misal kurang enak silakan. Nanti saya kasih waktu 1 menit agar Mas Akil siap menyampaikan semua yang ingin Mas Akil sampaikan pada konseling hari ini ya Mas Akil ya. Iya Pak. Sebelumnya saya izin regangan. Ya, boleh. Saya tadi waktu di Grab di mobil juga kebetulan mobilnya kayak lilin Pak. Panas terus. Pasti capek Mas Akil ya. Apalagi tadi di jalan Jawa macet. Izin regangan Pak. Ya boleh silakan Mas Akil. Jadi gimana Mas Akil, sudah peregangannya? Ya, rasa sudah cukup Pak. Peregangannya sudah. Saya juga kebetulan sudah agak sedikit nyaman lah duduk di sini. Jadi monggo silakan apa yang ingin Anda sampaikan pada sore hari ini. Jadi gini Pak ya, sebelumnya saya pengen Bapak nggak cerita ke siapa-siapa. Baik, saya akan rahasiakan semuanya. Jadi gini Pak, saya punya permasalahan terkait dengan bagaimana ke depan di dalam masa depan saya. Oke, berarti ini masalah karir Ya, betul Pak, masalah karir itu saya tuh sebenarnya bingung Pak. Bingungnya gimana? Jadi gini Pak, saya kan sudah kelas 3 nih, 3 SMA, apalagi kan di sini mau kelulusan nih. Saya tuh bingung Pak, mau melanjutkan ke perguruan tinggi Ya. atau saya itu kerja. Nah, cuman masalahnya itu kalau saya ke perguruan tinggi lanjut kuliah itu saya bingung. Bingungnya itu takut kalau misalnya saya salah masuk jurusan. Kamu bisa jelaskan spesifiknya bingung dan cemasnya itu seperti apa ya? Oh, sebelumnya belum saya selesai jelaskan Pak. Ya. Jadi gini Pak, saya itu ya, takut sebenarnya. Karena kalau misalnya saya masuk perguruan tinggi atau baru kuliah, saya takut salah masuk jurusan. Nah, tapi di satu sisi yang kedua, ini ketika saya kerja, saya juga takut kalah saing dengan orang-orang di luar sana. Jadi saya punya perasaan itu, ini kalau saya ngambil kuliah gak berhasil, kerja gak berhasil, saya menganggap bahwa apapun dan saya nanti juga ujungnya gagal gitu. Berarti dari sini kamu merasa semua pilihan yang kamu pilih saat ini nantinya itu akan menuju kegagalan. Iya Pak, saya
saya nggak punya keahlian baik dalam urusan pembelajaran ataupun yang lainnya. Karena dibuktikan ketika saya itu SMA, saya nggak jarang ikut perlombaan. Bahkan kalau saya ikut lomba pun juga nggak pernah juara. Dan juga saya merasa nggak punya keahlian yang lain. Saya menganggap bahwa diri saya itu ya biasa-biasa saja gitu. Gini Mas Akil ya, rasa takut itu nyata ataupun valid gitu. Iya. Tapi kita coba pisahkan antara perasaan dan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu loh. Kamu dibilang tidak punya prestasi, kamu bisa gitu. Kamu bisa aktif di OSIS yang ada di sekolah, dan kamu juga bisa bekerja secara part-time di luar. Iya sih Pak, saya sebenarnya dulu itu ketika di sekolah atau ketika menempuh bangku SMA, saya juga sempat sih kerja di tempat toko paman saya sebenarnya. Nah itu berarti kamu sudah memiliki tanggung jawab dan pengalaman. Apakah itu bukan prestasi mungkin? Iya, saya mikir itu sebagai bentuk kemampuan sekali juga sih. Ya. Nah, kita mulai melihat bahwa ada distorsi kognitif pada diri kamu Mas Akil. Iya. Di pikiran kamu berpikir dalam bentuk semua atau tidak sama sekali, black and white thinking. Misalnya kalau saya nggak pernah berprestasi maka saya itu gagal. Iya Pak, saya sering mikir kayak gitu sih. Nah, mari kita coba latih pikiran alternatif yang lebih realistis. Coba ubah kalimat saya pasti gagal itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih realistis Mas. Mungkin itu baik sih Pak, tapi coba nanti saya buat keputusan yang lebih baik untuk kedepannya bagaimana sih. Nah, itu sangat bagus Mas Akil. Kamu mulai mengambil kendali kembali dirimu itu sendiri. Ya. Nah, kita biasa susun rencana kecil dalam minggu ini ya. Mas Akil susun rencana minggu ini sampai ke depan itu apa? Susunan dalam rencana kecil untuk eksplorasi karir Mas Akil itu sendiri. Oh. Minggu ini mau apa? Minggu besok mau apa? Hari ini mau apa? Hari besok juga mau apa? Itu Mas Akil. Ya, Kita mulai. ya saya merasa itu sangat membantu. Saya juga lebih apa ya excited lah, lebih pengen tahu bagaimana caranya sebenarnya. Nah, mari kita coba susun langkah-langkah konkretnya yang Mas Akil untuk menemukan masa depan Mas Akil ini nanti seperti apa. Karena agar menemukan karir masa depannya yang itu Mas Akil itu inginkan itu apa. Nah, sebenarnya dalam menemukan karir ini Mas Akil ada 3 langkah Mas Akil. Nah, yang pertama itu langkahnya adalah eksplorasi minat bakat. Jangan ikuti tes-tes minat bakat yang sesuai dengan kemampuan Mas Akil, lalu refleksikan soal-soal itu kegiatan sehari-hari agar menemukan minatnya Mas Akil kemana, bakatnya apa, begitu Mas Akil. Nah, yang kedua itu adalah cari informasi tentang pilihan karir. Itu Mas Akil ya. Kalau Mas Akil mau bekerja, carilah informasi tentang pekerjaan atau pekerjaan. Ketika Mas Akil mau berkuliah, carilah tentang informasi tentang perkuliahan. Itu Mas Akil ya. Dan ingat Mas Akil, yang terakhir ini harus diingat, buatlah beberapa daftar pilihan. Yang satu Mas Akil, buatlah 2 atau 3 pilihan. Agar apa? Agar sampean ketika gagal di satu tempat, sampean bisa mencoba di tempat lain. Gitu. Dan sampean juga punya pilihan. Semisal bekerja nih, saya ingin bekerja sebagai apa? Kuli bangunan atau pemadam kebakaran atau sebagai PNS. Dan sampean itu punya pilihan. Gitu loh, punya pilihan. Cocokkan dengan refleksi minat bakat sampean, juga cocokkan dengan informasi yang Anda dapatkan, apa yang sesuai dengan di pribadi saya sendiri atau bukan. Begitu Mas Akil ya. Berarti saya harus membuat istilahnya kayak jurnal gitu Pak ya. Iya, jadi kamu cuma harus punya planning. Oh gitu Pak, ya siap. Ya saya juga merasa saran dari Bapak itu membantu sekali untuk saya, dan saya sekarang juga punya tujuan yang jelas bagaimana langkah ke depannya. Saya merasa sudah ya lebih enakan lah daripada yang tadi. Ya, dan harus ingat ya Mas Akil ya. Betul Pak. Kamu tuh harus tahu semuanya sekarang, tapi kamu bisa
bisa ambil langkah-langkah kecil yang dalam hidup kamu itu kamu sudah membuktikan bahwa kamu tuh bisa belajar dan beradaptasi, dan kita harus terus susun strategi Mas Akil ke depannya seperti apa. Mas Akil ya. Oh ya Mas Akil, jadi mengingat karena waktu kita terbatas, kita hanya dari 30 menit sampai 40 menit. Jadi bagaimana nih Mas Akil? Saya merasa lebih enakan Pak daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya punya perasaan yang ya kayak overthinking lah masalahnya. Kalau zaman sekarang yang berlebihan, terus saya juga memberikan saya saran, saya merasa lebih baik aja. Oke Mas Akil, semisal nanti Mas Akil juga belum terselesaikan dengan kendala ini, masuk ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mari kita selesaikan di sesi selanjutnya. Karena sesi ini sudah selesai Mas Akil, sudah 40 menit kita berjalan, sudah tidak kerasa ya. Saya juga kebetulan lapar. Oh. Nah, jadi pulang dari konseling hari ini Mas Akil langsung cari makan. Siapa? Ya saya juga mohon maaf ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Terus saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, terus membantu permasalahan saya juga ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Mas Akil. Itu saya izin sendiri. Oke, langsung banget Mas Akil. Iya Pak, kebetulan saya sudah telepon Grab saya. Hati-hati Mas Akil di jalan. Iya Pak. Makasih Pak ya. Ya,